Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama saya Siti Nadia Putri dari SMP Negeri 1 ID Timur Kabupaten Aceh Timur. Saya Enol Mardia dari SMK Negeri 1 Indramayu Kabupaten Aceh Timur. Dan saya Nilawati dari SMP Negeri 2 ID Kabupaten Aceh Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ainul. Waalaikumsalam Bu Nila. Apa kabar Bu Ainul? Alhamdulillah sehat Bu Nila. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke Bu Ainul, sebelum proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Begini Bu Ainul, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban yang disampaikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan Bu. Dan jangan lupa nanti Ibu juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses pada observasi, ada sedikit nih Bu Ainul yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama Bu Ainul, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Ainul? Ya Bu, baik Bu. Untuk proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ainul. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar secara aktif, ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Ya Bu, indikator yang ingin saya capai di sini yaitu saya ingin coaching saya itu mendapat solusi dari permasalahannya dan si coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu. Menurut Ibu indikator ketercapaian coaching di sini ya dia bisa menemukan permasalahan sendiri terhadap permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching yang Ibu lakukan selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Oke, silakan Ibu melakukan proses coachingnya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ainul. Siang Bu Nadia, gimana nih Bu Nadia, sehat? Hari ini boleh Ibu kita ngobrol sebentar? Boleh Bu Nadia. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Begini Bu, saya punya masalah. Jadi pada pembelajaran materi pidato tadi, murid-murid saya itu sebagian tidak ada yang mau tidak berpidato di depan teman-temannya. Oh, begitu ya Bu Nadia. Sebelum kita lanjut, apa sih yang Ibu harapkan setelah diskusi kita hari ini? Ya, yang saya harapkan saya bisa mencari solusi agar murid saya berani dan percaya diri untuk tampil di depan temannya dalam berpidato. Iya, betul. Itu permasalahan yang bisa terjadi ya. Ada saja murid yang tidak berani tampil. Menurut Bu Nadia nih,
hal apa yang membuat murid Ibu Nadia ini tidak mau berpidato di depan teman-temannya? Nah, tadi Bu mereka bilang, waktu saya suruh berpidato, Bu, kami nggak mau, kurang percaya diri, nanti tidak pede, takut diejek, takut ditertawakan. Saya sangat sedih karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kemampuan berbicara itu sangat penting. Teks pidato sudah mereka tuliskan, tapi ketika disuruh untuk menampilkan di depan teman-temannya sudah tidak mau. Oh, begitu ya Bu Nadia ya. Nah, menurut Bu Nadia nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu ini mau berpidato di depan teman-temannya? Mungkin ya Bu ya, saya bisa meminta murid berpidato tidak hanya di depan teman-temannya, tetapi bisa dengan merekam terlebih dahulu, kemudian rekamannya itu baru diupload ke YouTube dan baru teman-temannya itu bisa menonton di dalam kelas. Jadi tidak langsung berdiri di depan kelas, di depan teman-teman, tapi berdiri sendiri dulu di depan kamera untuk mengetes kepedean agar percaya diri ya Bu. Mungkin selanjutnya saya bisa memberikan pilihan cara mengumpulkan tugas berbeda-beda dengan hal yang menarik lainnya. Wah, ide Ibu itu sudah bagus ya Bu ya. Menarik sekali. Lalu, apalagi yang bisa Bu Nadia lakukan supaya siswa Ibu Nadia ini mau berpidato di depan kelas? Saya kepikiran nih Bu. Jadi saya bisa memberikan pilihan dalam perpidato itu tidak hanya di dalam kelas. Mungkin bisa dengan cara di luar ruangan, biar lebih rileks, di taman-taman, seperti itu ya Bu ya mungkin. Nah, betul sekali ya Bu Nadia ya. Saya yakin dengan Ibu menggunakan cara yang berbeda-beda, murid akan mau tampil dengan minat masing-masing ya Bu Nadia ya. Jadi sekarang nih, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Jadi Bu, saya rencananya akan merancang pembelajaran pidato itu dengan menyenangkan, seperti memberikan pilihan cara pengumpulan tugas berpidato, dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan merekam sendiri, kemudian baru ditayangkan di depan teman-temannya. Selanjutnya, murid bisa saya berikan pilihan untuk berpidato tidak hanya di dalam kelas, bisa di ruangan, di ruangan lain, di perpustakaan atau di taman-taman, agar mereka lebih rileks dan suasana juga berbeda seperti itu. Wah, itu langkah yang sudah sangat bagus ya Bu Nadia ya. Semoga berhasil ya Bu Nadia. Nah, setelah diskusi ini nih Bu Nadia, komitmen apa yang Bu Nadia akan lakukan ke depannya? Jadi komitmen yang saya lakukan diantaranya yaitu berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik agar murid-murid itu termotivasi. Jadi motivasi itu sangat penting kita berikan kepada murid-murid kita ya Bu, agar mereka mau tampil di depan kelas dengan memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses berpidato di mancanegara atau di negara-negara kita ini. Kemudian bisa memilih lokasi, menyediakan lokasi yang aman, nyaman untuk mereka berpidato. Oh iya, betul sekali ya Bu Nadia. Setelah kita berdiskusi ini, apa yang dapat Bu Nadia simpulkan? Ya, jadi Bu banyak sebenarnya yang bisa saya simpulkan, diantaranya yaitu saya lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar pembelajaran berpidato itu menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi murid-murid saya dengan cara mereka masing-masing dan sesuai minat dan bakat mereka masing-masing, begitu Bu. Ya, keren kali ya Bu Nadia ya. Semoga Bu Nadia dapat melakukan dengan baik ya Bu Nadia ya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Sama-sama Bu. Oh ya Bu, setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya penasaran loh bagaimana hasil yang sudah Ibu lakukan setelah menerapkan rencana baru ke depan. Baik Bu, terima kasih Bu. Semoga kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bu Ainul, bagaimana tadi hasil kucingnya? Sudah berjalan dengan lancar Bu Ainul? Alhamdulillah tadi sudah baik dan lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama kuci tadi, ada sedikit pertanyaan Bu Ainul ya yang akan saya tanyakan pada Ibu. Iya Ibu. Pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan tadi pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi,
dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Ainul. Jadi Ibu tadi sudah melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dengan yang saya amati tadi ada beberapa catatan ya. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kuci, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kuci mencari rencana aksi apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kuci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Ainul, tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan kuci. Ibu sudah fokus terhadap kuci, artinya di sini Ibu sudah ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diperlukan. Luar biasa Bu Ainul ya. Sudah Ibu berikan tadi proses kucing yang sangat baik pada hari ini Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi untuk kucing berikutnya Bu Ainul. Satu lagi ya Bu Ainul ya, boleh ya? Boleh Bu. Untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini Bu Ainul? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk berikutnya yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta dalam melakukan coaching supaya coaching yang selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Ainul ya. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab ini dan terima kasih juga sudah melakukan alur tirta dalam proses kucing tadi. Sangat bagus tadi Bu Ainul ya. Assalamualaikum Bu Ainul. Waalaikumsalam.